Kita cari nanti, ya Allah, mai ibu tu ya Allah, dulu beliau hadir halal ni sejak kenangan. Mai ibu tu ya Allah, onyo di neraka gini ustaz. Bahkan di neraka nyo hadir waktu itu. Ya ustaz ceramahnya merape di belakang. Jalan-jalan ke Malalo singgah serentak ke Lembah Andai. Ibu-ibu yang dak menjawab salamana ana doakan lakinya nikah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat berkaitan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Quran, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka nanti kami kumpulkan kalian, kata Allah, bersama ikhwana, saudara-saudara kalian, sahabat-sahabat kalian di dunia. Makanya cari kawan kita kiri kanan, muka belakang, bapak ibu, tatap wajah mereka, sampaikan, bu, pak, akhi, ukhti, kalau seandainya nanti di dalam syurga indah sobo anda di dalam tu, tolong cari. Karena yang mengangkat kita dari neraka nanti bukan solat, bukan puasa, bukan ibadah, bukan sedekah, tapi sahabat yang baik sewaktu di dunia. Cari, kita saling mencari bapak ibu. Kalau bapak ibu nanti masuk surga, indah sobo anda dalam surga, tolong cari Allah. Maaf Ustaz Asyam Hafiz, ya Allah, jadi neraka gini, dia ada ilmu tapi sombong dengan ilmu. Selamatkan beliau ya Allah. Selamatkan Allah dari surga. Ibu jawab begitu je. Kita cari nanti, ya Allah, mai ibu tu ya Allah, dulu beliau hadir halal ni sejak kenangan. Mai ibu tu ya Allah, onyo di neraka gini ustaz. Bahkan di neraka nyo hadir waktu itu. Ya ustaz ceramahnya merape di belakang. Itu nak kejana, itu dari sana, kalau sampai tempat dulu mana? Itu kan nanti orang kan dah tahu. InsyaAllah sadanya bersua kembali di syurga. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi merajut kembali silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Silaturahim itu dua saja bapak ibu. Yang pertama minta maaf, yang kedua memberikan maaf. Ini katanya, mana yang lebih mulia bapak ibu, minta maaf atau memberikan maaf? Kita berikan contoh. Ibu yang jilbab biru siapa namanya? Anggri. Bu Anggri, ambo gunjiangkan beliau, jatuhkan nama baik beliau, tiba-tiba berak Bu Anggri. Ustaz, maka Ustaz fitnah. Asal anda Ustaz. Akhirnya kita mengakui kesalahan, kita minta maaf Bang Ri, kita lah memfitnah ibu, menyakiti ibu, merusak nama baik ibu, kami minta maaf. Bu Anggri yang difitnah, yang dizolimi, beliau mau merendahkan diri, membukakan pintu maaf. Mana yang lebih mulia Bapak Ibu? Anak yang salah yang minta maaf, atau beliau yang disakiti tapi mau membuka hati memberikan maaf? Mana yang lebih mulia? Memberikan maaf. Wal afina 'anil nas, yang dijamin syurga oleh Allah, yang memaafkan manusia. Ustaz ya tadi ceramah tentang maaf. Ustaz pernah minta maaf lagi. Anak Ustaz Satria, Ustaz Ridho, kami setiap selesai ceramah pasti minta maaf. Itulah ceramah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada yang tersinggung dari awal tadi sampai kini anda minta maaf, dimaafkan. Dimaafkan. Alhamdulillah. Itulah taujih kita Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh. Itu contoh. Tapi minta maaf
tadi. Jadi lapangkan hati, berikan maaf, minta maaf kalau kita salah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingat Bapak Ibu, kita sebagai kader, sebagai simpatisan, sebagai pejuang PKS itu sering bertemu, berinteraksi, bermuamalah di lapangan. Pasti ada yang tersinggung, yang sakit hati. Itulah gunanya halal bihalal, menyambung kembali ukhuwah mungkin yang rusak tadi. PKS itu yang dijual yang beda dari partai yang lain, ukhuwahnya tidak ada di partai lain Bapak Ibu. Kami jujur saja, banyak kadang diundang mengisi pengajian di partai-partai, kadang banyak pimpinan partai menyampaikan, Ustaz, tolong sampaikan tentang ukhuwah Islamiyah. Kami sebenarnya ini kader keseluruh PKS, Ustaz. Sulit dari bawah sampai atas. Banyak pimpinan partai menyampaikan itu. Jadi kalaulah ukhuwah yang hilang dari kita, dari pejuang partai ini, tidak ada yang bisa kita jual di luar partai. Jadi itulah kelebihan yang dimiliki Partai Keadilan Sejahtera. Jadi ukhuwah Islamiyah jangan sampai terputus. Tapi ingat Bapak Ibu, hati-hati bisa kita dijaga. Menggunjing, memfitnah, adu domba, hati-hati. Tidak menutup kemungkinan kita yang di bawah mengalami hal yang sama. Jaga lisan kita. Bu, Pak, ceria-ceria kami jalan selatan. Nabi pernah jalan di kota Madinah, kemudian Nabi terhenti di dua kuburan, kuburan yang pertama dan kuburan yang kedua. Bahkan Nabi bukaan ajila, Nabi menangis jadi-jadinya. Kemudian sahabat bertanya, mengapa kau menangis ya Rasul? Mayuki. Apa kata Nabi? Penghuni kubur yang pertama disiksa oleh Allah, penghuni kubur yang kedua juga disiksa oleh Allah. Makanya anda menangis, kata Nabi, karena memang mereka umatku, kata Nabi. Ustaz, kok mereka disiksa Ustaz? Nabi mengatakan, penghuni kubur yang pertama namam, dari kata namimah, penggunjing, pemfitnah, adu domba, mengadu, yashubul adawah bainan nas, menimbulkan perpecahan di kalangan partai ini. Yang kedua pipis tapi tidak cebok. Dua jalan disiksa di dalam kuburnya. Tuh, Pak, tanya aja. Kalau dua perangai kok memfitnah, menggunjian, sama pipis tidak cebok. Sifat yang pertama itu yang menggunjian itu yang kebanyakan laki-laki atau perempuan. Ibu-ibu atau apa-apa yang banyak menggunjian. Enggak samo ibu-ibu, enggak apa-apa samo, enggak samo. Yang kedua, pipis tapi tidak cebok. Ibu-ibu atau apa-apa. Tunggu dulu. Ibu-ibu mengenci apa-apa dari mana ibu tahu? Jadi hati-hati, menggunjing, memfitnah, adu domba merupakan tarik min turkhil khulil nar. Jangan masuk ke dalam neraka, siksa dalam kuburnya luar biasa. Hati-hati jaga lisan kita. Kalau berbicara tentang maaf, memaafkan itu, kita teringat dengan sosok yang mulia yang luar biasa. Nabi Muhammad itu terlalu jauh untuk kita ikuti. Tidak usah, Nabi itu tinggi luar biasa, high quality. Dan saya jauh-jauh ada salah satu sosok ulama yang luar biasa, dimuliakan, dihormati bukan hanya Sumatera Barat tapi Indonesia, bahkan dunia. Doktor, tiga gelar doktor, salah satu dari Universitas Al-Azhar ke Mesir, Abdul Malik Karim Amrullah. Siapa Ibu? Buya Hamka. Buya Hamka itu luar biasa. Pernah menjadi fitnah, di penjara 2 tahun 5 bulan. Kemudian dipanggil beliau ke Jakarta, interogasi. Bayangkan Bapak Ibu, Buya Hamka itu adalah orang yang memfitnah beliau, nyongkeknya kaki, nyongkek meja, tapi Buya Hamka itu tidak ada sopan santun dengan ulama. Karena beliau tidak memiliki lawyer untuk dibayar, tidak ada pengajaran, akhirnya beliau dimasukkan ke dalam penjara 2 tahun 5 bulan. Setelah beliau keluar dari penjara, mengajar seperti biasa di Sungai Batang, meninjau Kempet dan Tuak Manfatir yang meninggal Batang kan Sungai Batang. Kemudian ketika Buya Hamka mengajar, ramai murid beliau datang sepucuk surat waktu itu terbentuk Abdul Malik Karim Amrullah dalam tanda kurung Buya Hamka. Dibuka isi amplop tadi Bapak Ibu, ada surat
Apa inti suratnya? Bertanya para murid-murid Buya, Buya, surat dari siapa Buya? Dari orang yang dulu memfitnah hambo, kata Buya Hamka. Hanya Buya, minta jenazah hambo disolatkan. Jangan disolatkan Buya. Baca tu munafik, fasik, sindik, jangan disolatkan. Akhirnya kata Buya Hamka, Bapak Ibu, mungkin di akhir hidupnya dia sudah bertaubat kepada Allah. Jangan Buya, gara-gara ini memfitnah Buya, di penjara Buya 2 tahun 5 bulan. Jangan disolatkan Buya. Membana kami, kata murid-murid Buya Hamka. Kemudian Buya Hamka mengatakan, karena saya dipenjara olehnya, saya bisa mengarang kitab Tafsir Al-Azhar di dalamnya. Akhirnya beliau solatkan jenazah yang dulu memenjarakan beliau. Siapa jenazahnya Bapak Ibu? Presiden Soekarno kan? Disolatkan oleh Buya. Itu kelapangan hati Buya, harus dimiliki oleh kader-kader partai. Tak boleh kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tak bisa. Harus lapang dada kita, bersihkan hati kita. Itu merupakan amanah dari pimpinan-pimpinan di partai kita. Pak, ibu juga Pak difitnah, jurang di penjara, orang yang memenjarakan awak mati, minta jenazahnya kita solatkan, pindah. Yo lah. Yo Ustaz. Ada gini kian, nah Ustaz. Ini yo semua. Itu kekurangan awak tu, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tak boleh. Huffatin naru bisyahawat, huffatil jannatu bil makarih. Huffatil jannatu bil makarih wa naru bisyahawat. Syurga itu diselimuti dengan sesuatu yang tidak kita senangi. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu lega, tapi neraka balasannya. Ubah sifat kita Bapak Ibu. Ustaz, kalau Ustaz digunjingan, difitnah, dipenjara, orang yang memenjarakan Ustaz mati, minta disolatkan. Ustaz solatkan tidak. Kalau nama tidak. Jadi harus sama-sama berbenah, sama-sama berubah untuk ke arah yang lebih baik. Sebagai kader, bersihkan kembali hati kita. Bu, Pak, kenapa hati perlu dibersihkan? Kamar mandi di mana situ Bapak Ibu? Di bawah. Ibu bapak ni mau dua di kamar mandi. Rupanya air keran mati. Tak bisa kita bawa dua di keran. Ternyata di dalam WC ada embernya warna hitam. Ketika air dalam ember tadi akan kita gunakan berwudu, masuk ke dalam WC, nampak air tadi akan kita gunakan berwudu. Rupanya di dalam permukaan air itu ada kotoran kucing terkena di permukaan air dalam ember. Pertanyaan Bapak Ibu, air di dalam ember yang akan kita gunakan berwudu, ada kotoran kucing terkena, masih bisa tak airnya kita gunakan berwudu? Kenapa tidak bisa? Bukan faktor utamanya karena najis itu, bukan Bapak Ibu, tapi karena embernya kecil, menampung air tidak banyak, tidak lebih dari 2 bulan, masuk najis, langsung berubah menjadi air yang bernajis karena tempatnya kecil. Tapi coba kita berwudu di tempat yang lebih luas. Di mana contohnya? Sungai Silayang kan jadinya Bapak Ibu, dia di Tanjung itu mau buat kan, sedang mau buat rupanya lewat kunyang-kunyang di muka. Hush, hanya diam di situ. Pertanyaan, air di dalam sungai yang sedang kita gunakan berwudu lewat kotoran manusia di depan kita. Pertanyaan, masih bisa tak air sungai itu kita gunakan berwudu? Masih bisa. Kenapa bisa? Karena sungainya besar, menampung air banyak, masuk najis, tidak mudah dikotori. Karena sungainya luas. Begitupun dengan hati manusia. Kalau ada orang yang hatinya sampai kete, itu mudah kotor Bapak Ibu. Ciri-cirinya Ustaz, dinasihati sama pimpinan DPD berano. Dia masukkan sama ketua MPD tak pada limonya. Dia saran sama dah tua kita tak namu hatinya pada limo mandongkonya. Ada orang dari tua tidak. Yang kalian menjadi ada itulah mana itu. Bisa jadi awak. Bisa jadi Asyam Hafiz kamu itu tak pada limo masukkan. Itu tanda hati yang kita Bapak Ibu. Tapi kalau orang mungkin cuci lihat kawan kita kiri kanan. Kalau ada fisik itu ngumpul itu, mencari orang tu boleh mencari setan tu tadi.
Itu artinya sampai kita mudah kumuh. Tapi kalau kawan-kawan kau masih mencari senyum tapi aturan gilo. Yang penting lapangkan hati kita, bersihkan. Terima nasihat, diberikan masukan dari Ustaz Mulyadi, terima. Jangan mendongkol, menggunjingkan pimpinan, itu tak boleh. Ada kritikan langsung sampaikan. Jaga hati, bersihkan jiwa kita. Yang kedua, silaturahim, ukhuwah Islamiyah, hubungan persaudaraan yang paling utama dibina itu mulai dari keluarga kita. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang banyak orang di luar rumah akhlaknya indah luar biasa, sama bini orang senyumnya semerbak luar biasa, kalimatnya lembut banget. Dengan istrinya di rumah sering mengata-ngatai, cabut malu, menjatuhkan kehormatan istri. Jadi yang pertama yang perlu kita ubah kehidupan di rumah tangga kita. Bapak Ibu, ada cerita memang beliau menyampaikan karena Ustaz, tolong sampaikan ke jamaah Ustaz, tapi jangan sampaikan nasihat. Jadi ada salah satu jamaah gitu, beliau menyampaikan kepada Ustaz, anak istri itu hubungan kurang elok Ustaz. Istri yang cuma jawe, anak emosi, jadi rumah tangga itu seperti neraka. Ini perlu diubah. Dan kapan ada ceramah di pengadilan agama, Bapak Ibu, hakim menyampaikan bahwa Sumatera Barat itu peringkat nomor 3 tertinggi perceraian di Indonesia. Hakim yang menyampaikan. Dan masalah terbesar perceraian, masalah ekonomi, ego masing-masing. Contoh, kalau tak percaya, lagi bukti yang ini. Bu, Pak, uang suami itu uang siapa? Uang suami uang istri uang siapa? Pati lah banyak bacaan. Ibu ngeci uang istri, yang laki-laki yang ada perlawanan sikit. Tunggu dulu, uang suami uang siapa tadi? Uang istri. Uang istri uang siapa? Uang suami. Uang istri. Itu kalimat dalam agama atau ibu saja yang gue-gue? Dari agama. Allah salah pilih itu dari dalam agama lirijali nasibu mimma iktasabu wa linisa'i nasibu mimma iktasabna. Banyak bahasa Inggris. Uang laki-laki punya laki-laki, uang perempuan punya perempuan. Itu dalam agama. Kalau Ustaz tak aku faham agama, pilih aku ini dia macam Ustaz ayah nak kasih kita syukur Ustaz. Tangkau buka baru belok yang tadi. Jadi bagi Ustaz kau takwi kau orang rumah rendah. Itu yang poin yang Nio dah sampaikan Bapak Ibu. Terserah, yang ingin memegang uang adalah suami, yang ingin memegang uang adalah istri, silakan. Tapi ingat, bakti dan tugas masing-masing jangan terhalang gara-gara persoalan tersebut. Banyak laki-laki, kalau laki-laki kan banyak risiko. Banyak laki-laki yang curhat. Ustaz, piti hambo bini yang memancing saya Ustaz. Yang tak masalah dah. Ambo Ustaz Satiuk mengirim piti ke ibu ambo di kampung Ustaz. Istri ambo di kamar menteri-menteri muncul Ustaz. Berang Ustaz baca kak kami. Hati-hati kami. Laranglah suami kita berbakti kepada ibunya. Besok anak laki-laki awak tak tahu kan berbakti ke awak. Bacakanlah gara-gara itu sampai mati rumah tangga tak akan bahagia. Kalau rumah tangga tak akan bahagia, terbawa sampai di lingkungan sosial. Kerja tidak fokus, hati yang tidak tenang. Jadi ingat Bapak Ibu, hubungan terbaik yang harus kita perbaiki terlebih dahulu dengan pasangan dan keluarga kita. Makanya panggillah pasangan dengan panggilan terbaik. Nabi itu memanggil istrinya tak ada dengan panggilan nama. Bu, Pak, Nabi memanggil Aisyah. Apa panggilan Nabi? Ya Humairah. Apa artinya? Putih, saking putihnya itu nampak nadi kemerah-merahan Aisyah. Itu contohnya.
Jadi kalau istri apa putih nyo, kulit nyo, kemerah-merahan, panggil lah ya Humaira, panggil panggilan terbaik. Ustaz, istri apa putih, apa panggilnya? Ya Bayda, wah istriku yang putih. Kan bisa tu. Ustaz, bini aku gak kali yang sedih Ustaz. Bisa juga. Ya Sauda, wah istriku yang hitam manis. Bisa. Istrinya Bapak Nau bisa kan? Bisa juga. Ya ampun. Bangunlah hubungan yang baik. Jangan di luar rumah baik, di dalam rumah hancur berantakan luar biasa. Di luar rumah akhlaknya luar biasa, di dalam rumah pasangannya dia habis semaunya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya. Jangan gambaran di luar indah, di dalam berantakan. Hilangkan sifat munafik dalam diri dan keluarga kita. Bu, Pak, Nabi itu sosok yang luar biasa. Itu panutan kita. Tidak usah berbicara Romeo dan Juliet, omong kosong. Nabi patokan utama dalam rumah tangga. Istri Nabi yang paling pandai masak, saya namanya Bapak Ibu. Dan dia tahu Sofia. Saya nama Bapak Ibu Sofia. Sofia itu luar biasa. Sofia itu beliau adalah yang paling tobaghah gelarnya, yang paling pandai masak. Sofia. Beliau pernah memasak makanan Bapak Ibu, karena Nabi mengundang sahabat makan di rumah beliau. Ketika diundang makan, terhampar makanan Sofia di lantai, kan diletakkan dalam kain putih yang di alas makanan. Itu namanya Bapak Ibu seprah. Ketika makanan dihidangkan oleh Sofia, sahabat sudah duduk di depan makanan tadi. Apa kata Nabi? Tidak ada makanan terlezat kecuali yang dimasak oleh Sofia. Cemburulah istri Nabi yang lain. Siapa mau istri Nabi yang paling pencemburu Bapak Ibu? Ibu-ibu kalau pencemburu tahu langsung. Aisyah. Apa yang dilakukan Aisyah? Dipegang ujung kain seprah tadi, kemudian apa namanya tu? Dibalik dikirayan kan? Akhirnya berserahkan makanan tadi. Apa kata Nabi dengan hati yang tenang? Apa kata Nabi dengan sahabat-sahabat beliau? Dipermalukan beliau masih sempat mengatakan kulu ma baqiya min, makan ma yang masih bisa dimakan, makan. Baik akhlak Nabi. Kira-kira apa waktu itu apa pangan ini? Gampang. Nabi tak marah. Yang marah siapa? Ayahanda dari Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, Abu Bakar As-Siddiq. Dipegang tangan Aisyah, ditarik ke kamar, hampir terpeleng oleh Abu Bakar. Karena mempermalukan Nabi Muhammad. Datang Nabi Muhammad Bapak Ibu, apa kata Nabi? La tadribha ya Abu Bakar. Dipacik tangan Abu Bakar, jangan pukul Aisyah wahai Abu Bakar. Tapi sampai di situ saja, tidak ada pakai backsound. Jadi baik pada kilos ya. Jadi biasa saja pacik. Jadi Nabi datang, hampir dipukul, ditahan. Mau itu sifat Nabi dengan keluarga beliau. Nabi itu pernah Aisyah akan naik onta, karena onta itu tinggi, dihamparkan lutut Nabi sebagai pijakan kaki Aisyah untuk naik ke atas onta. Begitu akhlak Nabi dengan istrinya. Ustaz, di zaman kini untuk kan ada di padang panjang, baca kami mentaulah dari sifat Nabi itu Ustaz. Kalau dah ada untuk menghamparkan kaki awak, kini kan untuk banyak. Apa curi parkiran banyak untuk tadi Pak, makanya sebelum istri nanya untuk, bukaan pintu rumah dulu Pak. Ikut jangan kali bukaan, cie kaki bininya masuk untuk lah jalan. Makanya banyak kan bisa sangkui kan. Ustaz aja. Bangunlah hubungan yang baik. Ustaz yang pernah membuka pintu rumah Ustaz, ketika dalam tahun kebertah sekali ini. Jadi bangunlah hubungan yang baik. Sebelum kita tampak baik di tengah masyarakat, perbaiki dulu dengan keluarga kita di rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, partai itu butuh pejuang sejati. Ada di Bukit Tinggi itu,
agak salut dengan beliau. Beliau itulah lama di PKS. Begini, kalau masa Dinamo kita pasti kenal, cuma dah saat kita sebutnya. Beliau itulah lama menjadi kader, pengurus, pejuang partai. Tapi beliau tidak pernah niat tampil untuk misalkan DPRD. Beliau dah pernah dia. Apa kecil? Dah tampil lah. Nah, Ustaz, kita pemain belakang layar kita menguatkan fondasi saja, Ustaz. Beliau itu pejuang yang memang murni ketulusan beliau dengan partai itu. Amat teringat dengan sejarah dulu Bapak. Jadi ada sahabat Nabi berdua orang yang sangat dekat hubungan persahabatan mereka. Siapa namanya Bapak Ibu? Syukur. Namanya itu Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Umar dan Abu Bakar itu sahabat yang dekat luar biasa, saling mencintai karena Allah. Pernah kejadian Umar bin Khattab mengadu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ambo wajib bersobok dengan Abu Bakar, tapi beliau tak pernah menyampaikan salam kepada ambo terlebih dahulu ya Rasul. Ambo dulu yang mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Apakah Abu Bakar itu tak singguang jomblo, berang jomblo?" Akhirnya Nabi mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Allah. Apa kata Nabi? "Ya Abu Bakar, aghdabtani Umar." Apakah kau marah dengan Umar? Kenapa tak mendahulukan salam kepadanya setiap bertemu? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Ya Rasulullah, saya pernah mendengar engkau mengucapkan sebuah hadis." Apa hadisnya? Barang siapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu kepada saudaranya, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana dalam syurga untuknya. Dan saya ingin ya Rasul, Umar yang memiliki istana. Sahabat yang berjuang luar biasa, yang ingin kebaikan kepada saudaranya. Seperti beliau tadi, anggota partai PKS Bukit Tinggi tadi, beliau yang jalan ke sebelum pemilu itu apa namanya? Kampanye. Yang jalan di yang direct selling. Jadi beliau itu selalu paling semangat untuk tampil di situ, menghidupkan nilai-nilai PKS, memperjuangkan door to door ke rumah-rumah. Padahal beliau berpiti, tapi beliau lebih bermain di belakang layar. Biarlah kawan yang maju, ambil tukang dorong di belakang. Itu susu pejuang partai yang luar biasa. Ada pernah sahabat Nabi Bapak Ibu, kita butuh pejuang-pejuang tulus dalam partai. Ada salah satu sahabat, dua orang, ketika perang berkecamuk, kemudian malamnya sahabat letih dengan Nabi Muhammad, ikut letih. Kemudian tidur itu sif-sifan. Ada sahabat yang tertidur, ada sahabat yang terbangun untuk melihat mungkin musuh datang atau tidak. Akhirnya ketika sahabat tertidur, Nabi tertidur, ada dua orang sahabat yang ikut terjaga untuk melihat ada musuh yang menyerang atau tidak. Dua orang berjaga, yang satu tertidur, tinggal satu orang. Dan satu orang tersebut karena dia sudah tidur sebentar, matanya masih melek, kemudian beliau berwudu, solat malam. Ketika temannya tertidur di samping kakinya Bapak Ibu, beliau solat, Allahu Akbar. Disebutkan dalam riwayat beliau membaca yaqra'u fi salatihi surah Al-Kahfi. Beliau membaca surah Al-Kahfi dalam solat tahajud beliau. Ketika beliau solat Bapak Ibu, padahal kata kawan beliau, tidurlah engkau terlebih dahulu. Nah. Tidurlah engkau letih, tidur engkau, aku terbangun untuk menjaga rombongan kita. Ketika beliau solat Bapak Ibu, Allahu Akbar, salah satu kafir Quraisy menarik busur panah beliau dan dilepaskan tepat mengenai jantung beliau. Sedang solat, bergetar fisik beliau, tapi beliau tetap melanjutkan solat. Beliau tidak mau menghentikan solat karena rasa sakit. Apa sebabnya? Karena temannya sedang tidur di sampingnya. Takut beliau membangunkan temannya. Akhirnya karena sudah mulai oyong Bapak Ibu, busur sudah menancap di jantung kehidupan beliau. Akhirnya darah mengalir dari atas ke bawah sampai melewati pipi temannya yang tidur, karena tidur tepat di samping kaki sahabat itu. Terbangun beliau karena pipi beliau basah, dilihat darah, di
dipandangnya ke atas, roboh temannya tadi, langsung dia tangkap. Begitu perjuangan seorang teman yang membiarkan temannya tertidur, enggan dia membangunnya. Jadi kalau berbicara tentang ketulusan Bapak Ibu, ada yang lain. Lihat sahabat Rasulullah SAW. Ada sebuah pepatah Bapak Ibu. Kamu kini kalau kita terbuka saja, banyak orang mengejek Ustaz, tidak usah masuk ke partai politik. Karena ada kalimat yang idza dakhalat siyasatu fi syai'in fafsadathu. Kan itu kata ulama gitu. Kalau politik telah masuk kepada sesuatu, maka dia akan merusaknya. Maka PKS tugas utama kita adalah menghilangkan mindset itu. Jangan sampai orang beranggapan masuk PKS maka hancur ukhuwah Islamiyah. Hempaskan kalimat-kalimat tersebut, patahkan argumentasi tersebut, masuk ke partai, kita bisa semakin lebih kuat, semakin bersilaturahim dengan hebat. Akhirnya di dunia kita bertemu, di akhirat Allah kembali mempertemukan kita. Karena poin setelah Syawal halal bihalal, tambah cile Bapak Ibu, apa itu? Imam Ibn Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, alamatu qabuli ta'ah, di antara tanda-tanda diterimanya ketaatan kita, antu sholat bi ta'atin ba'daha, kita melakukan ketaatan demi ketaatan setelah ketaatan sebelumnya. Jadi setelah Ramadan pergi, jangan kita bermaksiat. Setelah Ramadan pergi, lakukan ketaatan amal soleh berikutnya. Itu tanda bahwa amal Ramadan kita diterima. Apa contoh ketaatan berikutnya? Jangan lupa kerjakan puasa 6 di bulan Syawal. Sudah selesai dikerjakan Bapak Ibu? Sedang jalan. Ustaz Abu, alhamdulillah Ustaz, sedang jalan Ustaz. Ya kabar ada? Pertama baru. Ada masalah, tidak ada kata terlambat. Hari masih lama. Jadi kadang banyak yang bertanya kepada Ustaz, Abu kapan tamat ada hutang puasa? Abu dia puasa 6, bayar didahulukan Ustaz. Qadha atau puasa 6? Yang disunnahkan itu memang taqdimul qadha 'an sunnah. Dahulukan yang wajib dulu, bayar qadha dulu, baru yang sunnah. Tapi diperbolehkan mendahulukan puasa 6, hutang puasa rekosi dibayar boleh, dengan syarat in after Ramadan ta'addiyan. Kalau dia tidak puasa Ramadan yang lalu memang karena ada uzur, bukan karena disengaja. Ini tidak lengkap puasanya kapan dia sakit, dia haid. Puasa kan ada hutang tuh, puasa 6-nya dulu, bayar hutang nanti boleh. Tapi kalau dia tidak berpuasa karena sengaja Ramadan yang lalu merokok, makan minum disengaja, berhubungan suami istri, haram baginya untuk mendahulukan puasa 6 dibandingkan membayar hutang. Terakhir Bapak Ibu, ada yang sedang hamil di siko ibu-ibu. Jadi yang tutu lo, yang muda kan ada. Ibu yang muka kau dah ada, tentu ya weh. Makanya waktu apa kalahkan ada dah. Ada yang hamil, ada yang hamil. Bagi kini oleh sebelum mampu berangkat, kalau mau izin Bapak Ibu mungkin tak sampai akhir. Kalau mau ikut khutbah di Masjid Al-Qur'an Solo, jadi yang harus berangkat baru tahu jadwal dari pagi disampaikan ke Ustaz malam. Terakhir, bagi yang memiliki hutang puasa yang banyak, yang paling banyak hutang puasa Bapak Ibu, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang hamil laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang menyusui laki-laki perempuan? Yang salah? Tak ada yang salah. Jadi hutang puasa banyak, hati-hati Bapak Ibu. Hutang puasa banyak, Nabi mengatakan, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Siapa yang mati hutang puasanya masih ada, maka wajib ahli warisnya untuk melanjutkan hutang puasanya. Kematian tidak menyelesaikan hutang puasa. Jadi wajib diqadha. Ustaz, dia baca rumah qadhanya Ustaz, baca hutang kamu banyak. Gampang Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kini hari apa Bapak Ibu? Kini Jumat, besok hari apa? Besok cik lain, Minggu Ahad, besok cik lain, Senin. Ada puasa sunnah tidak? Aduh, lain makan rajuan puasa Senin. Lain, alhamdulillah. Niatnya puasa ngajaku puasa sunnah Senin, rugi gadam. Rugi. Sengaja aku puasa sunnah Senin karena Allah, selesai, rugi gadam. Bagaimana rugi Ustaz? Berarti yang kita dapatkan pahalanya hanya puasa sunnah saja. Hutang kita tak terbayar. Hutang
banyak yang wajib, yang sunnah kita kerana tidak bisa. Dua caranya Ustaz. Ada yang bisa kita lakukan. Mulai puasa sunnah miswa, amalkan langsung. Apa itu? Niatkan qadha ketika puasa sunnah. Fayahsulu 'alal amrayn, maka dia mendapatkan dua pahala jika diniatkan qadha ketika dia puasa sunnah. Jadi hutang kita bayar dan puasa sunnah kita tetap mendapatkan pahalanya. Penutup Bapak Ibu, ada manusia tak pernah puasa 30 tahun, tak pernah. 30 tahun tak pernah dia puasa sekalipun. Mati yo, meninggal, masuk surga, mungkin atau tidak? Mungkin. Bagus mungkin Ustaz. Nyo nikah umur 7 balik tahun, umur 8 balik, hamil anak pertama. Hamil berapa bulan Bapak Ibu? 9 bulan 10 hari, anggaplah setahun. Setelah itu menyusui berapa tahun? 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada yutimma ridha'ah. Wanita yang menyusui anak, kata Allah, genapkan 2 tahun. Lah selesai menyusui, kamang ganti hutang puasa lain, tiba-tiba hamil lo dia. 9 bulan lo lebih kurang setahun lah, tambah lo 2 tahun menyusui. Lah kamang ganti hutang, hamil lo dia. Akhirnya anaknya 10. Satu anak tadi memakan waktu berapa tahun? 3 tahun anaknya mana tadi? 10 kali 3 tahun mana? 30 tahun. Ini nikah umur mana tadi? 7 balik tahun. 7 balik tambah 30 tahun mana? Sampai 7. Umur sampai 7 dah hamil lain, dah haid lain, menopause, mati pajak. Dah hamil menyusui, lah fokus mengganti hutang saja lain. Tiba-tiba usia 47 tahun meninggal, insya-Allah masuk surga walaupun 30 tahun tak pernah puasa. Makanya ibu-ibu yang pamalih puasa, hamillah cocok. InsyaAllah mati itulah Bapak Ibu, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi